Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 63276 dari kelas 33C31. Saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah karakter building tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia mengenai pemertahanan bahasa daerah melalui pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Yang pertama kita mulai, apa itu bahasa daerah dan hubungan dengan pembelajaran di sekolah. Bahasa daerah itu tercipta dari daerah itu sendiri. Data pokok kebahasaan dan kesastraan Kemendikbud Indonesia memiliki 718 bahasa daerah menurut data pokok kebahasaan dan kesastraan Kemendikbud Indonesia. Badan Pusat Statistik tahun 2015 menuturkan hanya terdapat 14 bahasa daerah yang masih banyak penuturnya, atau 62% penduduk Indonesia yang masih aktif menggunakan bahasa daerah. Maka kalau misalnya ibu bapak kita dari daerah gitu, kalau bisa kita belajar bahasa daerah sedikit demi sedikit agar bahasa daerahnya tidak cepat punah gitu, dan mengobrol dengan sesama kita yang sesama daerahnya dengan menggunakan bahasa daerah tersebut. Hubungan dengan pembelajaran di sekolah itu untuk melestarikan bahasa daerah agar tidak punah seperti berbicara kepada lawan sesama dengan bahasa daerahnya sendiri. Dilanjut, tingkat keadaan bahasa menurut UNESCO tahun 2003. Tingkat keadaan bahasa itu ada 6. Yang pertama itu aman. Aman itu bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antar generasi tidak terputus. Maksudnya semua penduduk kita tahu dan paham tentang bahasa daerah. Kedua itu ada rentan. Rentan itu bahasa dituturkan oleh anak-anak tetapi hanya pada ranah tertentu. Misalnya pada daerah itu aja, jadi taunya cuma daerah itu aja gitu. Nah, kita tinggal di Jakarta pasti kan banyak ada orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, itu orang Padang itu. Mungkin mereka bisa dialeknya mereka sendiri gitu, tapi tidak mengetahui sama sekali dialek lain. Terus yang ketiga ada terancam. Nah, terancam itu anak-anak tidak wajib menggunakan bahasanya di rumah sebagai bahasa ibu. Makanya bahasa ibu itu adalah bahasa dari yang terlahir. Kalau nggak semua orang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Kalau orang-orang terdahulu ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia karena dari dulu dia selalu memakai bahasa daerahnya tersebut. Terus selanjutnya ada sangat terancam. Nah, sangat terancam ini bahasanya digunakan antar generasi tua, tetapi tidak pada anak-anak. Kalau misalnya kita ke pelosok-pelosok gitu, mungkin yang tahu cuma orang-orang atau sesepuh-sesepuhnya aja gitu, bahasa-bahasa daerah dari daerah itu tersebut. Terus ada hampir punah. Hampir punah itu hanya generasi tua yang dapat menuturkan tetapi jarang digunakan. Selanjutnya ada punah, tidak ada penuturnya. Itu dari sesepuhnya atau semua yang ada di daerah tersebut udah nggak kenal sama bahasa daerahnya mereka sendiri. Terus selanjutnya itu fungsi pemertahanan bahasa daerah melalui pendidikan. Ada 3 fungsi pemertahanan bahasa daerah melalui pendidikan. Yang pertama itu mencegah pergeseran dan kepunahan bahasa daerah. Dari pergeseran ini, pemertahanan bahasa menjadi salah satu langkah menjaga kepunahan bahasa daerah yang disebabkan oleh pergeseran bahasa. Kenapa harus dicegah? Gitu. Karena kalau misalnya benar-benar udah sama sekali nggak ada yang kenal dengan bahasa daerah itu tersebut, bahasa daerah udah nggak bakal dikenali lagi gitu. Jadi semakin punah dan generasi-generasi kita misalnya tinggal di Batak tapi nggak tahu bahasa Batak, itu tuh kayak bukan jadi ciri khas orang Batak ada lagi. Terus yang kedua ada mempersiapkan penutur bahasa daerah di masa depan. Kenapa harus disiapkan? Karena semakin majunya zaman, semakin berkembangnya teknologi, anak-anak bahkan nggak ada yang tahu gitu bahasa daerah. Nah, bisa disiapkan dengan mungkin di rumah ibu bapaknya yang masih aktif bicara
bahasa daerah diajarin dikit-dikit ke anaknya, ngajak ngobrol ke anaknya kayak sehari-hari gitu, lagi makan tapi pakai bahasa daerah, atau sudah mandi atau nggak tidur gitu pakai bahasa daerah, biar anaknya tuh paham sedikit-sedikit gitu, dan dia juga bisa cari lebih banyak lagi tentang bahasa daerah itu sendiri. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Kenapa harus dilestarikan? Balik lagi, kalau misalnya nggak ada yang melestarikan, nggak ada yang menggunakan budaya bangsa itu tersendiri, pasti nggak ada ciri khas dari budaya bangsa tersebut. Ya halnya kalau kayak orang Betawi gitu. Orang Betawi ini kan ada maskot ondel-ondel gitu. Nah sekarang ini maskot ondel-ondel udah salah digunakan menjadi untuk buat nyari apa gitu. Padahal itu tuh maskot yang budaya Betawi punya gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai pemersatu bahasa daerah dalam pendidikan untuk sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.